Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang kehidupan. Sejatinya kehidupan itu selalu berlalu, bergeser dari waktu ke waktu. Tentu setiap dari diri dalam kehidupan itu ingin sekali meningkatkan derajat kehebatannya masing-masing untuk menjadi pribadi yang hebat, untuk menjadi pribadi yang luar biasa. Dari setiap waktunya maka muncullah proses. Kehidupan itu juga merupakan proses. Dan proses itu diantaranya tidak sedikit dari mereka yang melakukan banyak hal. Salah satu diantaranya dia melakukan pencarian ilmu untuk meningkatkan derajat kehebatannya, untuk meningkatkan skala kecerdasannya, hingga sampai proses kehidupan itu tak ayal kita hadapi dengan yang namanya masalah dan ujian. Perjalanan kehidupan itu tentu ada langkah-langkah, dan ada juga memang orang-orang yang hanya fokus kepada urusan dunia. Tetapi pada kenyataannya kita mungkin diantaranya orang-orang yang menjalani kehidupan itu tak lepas dari masalah dan ujian. Ada yang menyerah, ada yang terus berjuang, bahkan hingga sampai tetes darah penghabisan. Namun perlu kita pahami dan sadari, semua proses kehidupan itu terjadi di setiap kehidupan ini tak lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit dari kita yang mengedepankan banyaknya keinginan-keinginan yang bersifat duniawi saja. Karena tidak sedikit juga keinginan yang sifatnya duniawi ini sebagai tolak ukur penilaian orang lain. Dan itu mungkin bisa dikatakan salah atau benar. Bisa jadi salah karena orientasinya hanya kepada dunia saja dan menganggap bahwa penilaian orang lain itu hanya terukur sebatas harta benda. Karena tidak sedikit kehidupan orang-orang yang berjuang di setiap harinya, mereka mengedepankan nafsunya karena dunianya berupa harta benda yang menjadi tolak ukurnya. Maka perlu kita sadari, ingatlah sahabat, bahwa perjalanan kehidupan ini ada pasang dan surutnya, ada naik dan turunnya. Mungkin saja pada saat itu juga bicara tentang keimanan. Padahal kalau keimanan itu tetap diperjuangkan, dipertahankan, tak sedikit seperti dalam surat Al-Adiyat, kalau kita menyepertikannya, mencontohkannya seperti kuda. Kuda itu dijadikan sebagai media berjuangnya, alat untuk berlarinya pada saat di zaman Rasulullah, bahkan di peperangan-peperangan yang lainnya pada saat itu. Kuda itu, dia tidak akan pernah berhenti selama dia masih memiliki tenaganya. Bahkan di akhir-akhir ini tidak sedikit juga kuda dijadikan media untuk mencari uang. Bahkan kita tahu, mungkin kita pernah menyaksikan dan menemukan ada seekor kuda yang dijadikan media untuk mencari penghidupan atau uang. Bagi orang tersebut, kuda itu tidak mau bergerak sedikit pun, tidak mau dipecut sekeras apapun, dia tetap diam. Ini tandanya kalau kuda sudah lelah, dia tidak akan bergerak sekalipun dia dipecut. Maka sahabat, apa yang bisa kita ambil dari peran kuda ini? Kita manusia. Kuda hanyalah binatang, tetapi dia memiliki insting. Jika lapar, maka dia makan. Kita pun sama. Jika lelah, dia akan diam. Tapi kita,
mungkin saja ketika sudah lelah, teringat dengan berbagai macam bentuk perjuangan dan niat awal dalam kehidupan tadi untuk mencari, meningkatkan derajat kehidupan, penilaian dari orang lain, atau mungkin meningkatkan tingkat keimanan kita, tidak ada kata lelah. Maka apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, sebagai hamba Allah yang namanya manusia, jangan pernah bosan dan merasa lelah. Lelah pasti ada, tetapi jangan pernah bosan dan lelah untuk melakukan kehebatan-kehebatan kita, kebermanfaatan kita di muka bumi ini. Karena sejatinya perlu kita ketahui, sebagai penutup, Allah itu menjaga kita, dan setiap jamnya Allah memperhatikan kita. Setiap saat Allah memikirkan kita, setiap jam Allah menjaga kita, dan setiap detiknya Allah peduli kepada kita. Kita sering lupa karena tahu apa yang harus kita tahu, karena Allah mencintai kita. Kitanya yang kadang belum peka bahwa Allah itu setiap detiknya peduli kepada kita. Apa buktinya kalau Allah peduli kepada kita? Allah jaga kita hingga sampai saatnya kita beristirahat. Apa bukti pedulinya Allah kepada kita? Allah berikan kekuatan dan ketabahan di saat menghadapi ujian dan masalah. Dan terkadang kita menganggap masalah itu adalah tanda di mana Allah sedang menghinakan kita. Padahal kita tahu Allah itu tidak sedang menghinakan kita. Karena berkaitan dengan keinginan, berkaitan dengan doa dan harapan, kita tahu Allah akan pantaskan kita pada saatnya. Tidak ada doa yang tidak Allah ijabah, hanya ada proses di mana Allah akan berikan langsung atau Allah akan tangguhkan hingga sampai kita pantas mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kehidupan kita tak lepas dari sama-sama memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah memikirkan kita. Di setiap jamnya kita pun harus menjaga cinta kita kepada Allah, karena di setiap jamnya itu Allah menjaga kita di setiap langkahnya. Dan jangan pernah kita lupakan di setiap detiknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti istighfar yang tadi adalah bukti di mana setiap keinginan hadapi dulu, selesaikan dulu. Dengan istighfar bisa jadi ada dosa yang terjadi pada diri kita yang harus Allah bersihkan hingga sampai Allah memantaskan kita. Kenapa? Karena setiap detiknya Allah peduli kepada kita. Dan pada akhirnya kita harus lebih peka terhadap apapun dalam keadaan kehidupan ini, karena Allah mencintai kita. Itu saja, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita. Jangan pernah lupa, ingat setiap detiknya Allah mencintai kita dan peduli kepada kita. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.